Indonesia gelap mah di Twitter doang, di real life sama sosmed aman, bener banget. Lu pada semua masih makan kan, masih kerja normal, masih joget-joget di TikTok, gue juga begitu, masih bisa ngoceh begini gitu. Gue cuma mau bilang kalau misalkan yang hari ini terjadi itu sudah jelas-jelas berdampak ke rakyat. Mungkin lu belum ngerasain, tapi saudara-saudara kita hari ini tuh udah kena dampaknya, bro. Akhir-akhir ini ramai tagar Indonesia Gelap, di mana dimulai dengan gerakan di media sosial, membahas isu terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa kurang pas dan tidak pro rakyat. Tetapi seperti biasanya, pasti ada gerakan-gerakan perlawanan. Entah itu bentuknya hanya cemoohan, ataupun argumentasi-argumentasi yang berusaha untuk menggembosi gerakan-gerakan tersebut. Padahal kan kalau kita memandangnya, gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa turun ke jalan itu adalah menyampaikan aspirasi, menyampaikan kegelisahan rakyat, di mana pemerintah dipandang harus evaluasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. Tetapi ya ada-ada saja, pasti ada yang melawan. Entah ini diorganisir ataupun murni dari pendapat rakyat sebagian. Berikut ini contoh-contoh penggembosan gerakan rakyat. Indonesia gelap mah di Twitter doang, di real life sama sosmed aman, bener banget. Lu pada semua masih makan kan, masih kerja normal, masih joget-joget di TikTok, gue juga begitu, masih bisa ngoceh begini gitu. Yang gak aman siapa? Yang gak aman adalah orang-orang yang selama ini hidupnya nyaman, terbang di atas awan, terus terganggu dengan kebijakan pemerintah. Itu yang tidak aman. Tapi dibelahin sama anak-anak kemarin sore ini, yang katanya kaum intelek, tiba-tiba 2-3 tahun ke depan nganggur, gak dapat kerja. Karena apa? Ya karena pengalaman kerjanya di CV teriak-teriak di jalan. Siapa perusahaan mau nerima? Perusahaannya takut. Nanti perusahaannya bikin kebijakan, diteriak-teriakin juga. Gitu. Disalahin siapa? Pemerintah lagi. Padahal akibat apa? Akibat perbuatan anarkisnya sendiri. Yang disalahin tetap pemerintah. Indonesia gelap, padahal Indonesia terang kali. Sekarang aja terang kali kan di ruangan gue ini. Mau tau nggak biar hidup lu tuh terang gitu ya? Ikutin akunnya Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia. Itu keindahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mbok jadi explore gitu ya. Nggak usah keluar negeri kayak gue keliling dunia, nggak usah, Indonesia dulu aja yang lo explore. Biar lo tahu ya kan, nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan. Betapa indahnya dunia ini untuk dinikmati dengan mata kita ya kan. Supaya apa? Supaya pandangan kau nggak gelap seperti hashtag Indonesia gelap itu. Kenapa? Karena kau kurang traveling, jadi otak kau muter di situ aja, pemikiran kau muter di situ aja. Kau nggak tahu dunia ini luas gitu ya kan. Betapa indahnya dunia ini, anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk kita syukuri, bukan untuk kita kufuri. Kufur. Makanya hidupnya pada susah. Buah apa? Buah dari pemikiran dan mindset diri sendiri. Karena apa? Kita apa yang kita pikirkan. Kalian memikirkan Indonesia susah, Indonesia gelap, maka hidup kalian juga gelap dan susah. Beda dengan kami, mindsetnya bilang Indonesia terang, Indonesia baik-baik saja. Makanya hidup kami pun menjadi baik-baik saja. Ubah pola pikir dan mindset kalian. Jangan selalu berpikir negatif, makanya hidup kalian selalu negatif dan susah. Sampai mati hidup menjadi rakyat jelata dengan penuh kemiskinan. Karena apa? Pola pikir kalian yang miskin, mental kalian yang miskin. Mbok ya jadi mental tuh orang kaya. Semahal barang apapun kita bisa beli, bisa gue beli. Jangan belum apa-apa, ya mending kalau gue mah beli ini dulu ya. Hidup bukan buat kau mending ya. Kalau nggak sanggup ya udah. Tapi jangan komplain dengan orang-orang yang sanggup. Bertanyakan dengan diri sendiri, kenapa aku nggak sanggup, orang sanggup ya? Kan Tuhan Maha Adil ya. Kok gue nggak sanggup kayak orang? Mikir diri sendiri, kenapa? Oh iya, ternyata gue selama ini kufur, nggak pernah bersyukur, makanya nikmat Tuhan dicabut dari gue. Nah begitu mikirnya. Hidup kita tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab tetangga, negara, apalagi pemerintah. Kalau kau nggak berhasil dalam hidup kau, itu tanggung jawab kau. Kalau kau terlahir miskin, itu bukan salah kau, salah orang tua kau yang tidak punya kesiapan melahirkan kau dalam keadaan miskin. Tapi kau bisa merubahnya. Tapi kalau kau sudah punya sifat pandai mengeluh, kufur, nikmatilah sampai mati. Kau akan hanya mewariskan kemiskinan dari orang tua kau itu, tanpa bisa merubah garis keturunan kemiskinan yang diwariskan kepada kau. Akibat apa? Pola mindset kau sendiri yang selalu negatif terhadap dunia dan pemerintah. Kalau kita simak sepintas omongannya emak-emak ini, banyak orang menganggap benar. Kalau saya menyimaknya tadi, yang diobrolkan itu kan persoalan kemiskinan, persoalan kemanusiaan. Bahwa dia menilai kemiskinan itu ya karena memang perbuatannya sendiri, bahkan tidak boleh menyalahkan pemerintah. Nah ini yang perlu dipahami. Apakah emak-emak yang satu ini tidak pernah membaca berita ataupun
menonton memakai smartphone-nya untuk melihat berita-berita saudara-saudara kita yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Contoh misalkan isu pagar laut, apakah tidak pernah melihat hal seperti itu? Isu petani-petani di Rempang, masyarakat di Rempang, apakah tidak melihat hal semacam itu? Belum lagi masyarakat-masyarakat adat yang harus diusir dan digusur karena program-program yang mengatasnamakan program nasional. Apakah hal semacam itu tidak pernah lewat beranda medsosnya ya? Dan juga hal ini, emak-emak ini mengatakan bahwa persoalan kemiskinan tadi bisa meyakinkan yang melihat videonya. Karena apa? Persoalan kemiskinan itu dibalut dengan persoalan agama. Dan ya berat. Maksudnya dia tidak tahu bahwa kemiskinan itu yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan struktural. Nah ini kalau tidak ada campur tangan pemerintah ya tidak bisa menyelesaikan. Karena apa? Kebijakan itu yang membuat adalah pemerintah. Dan selanjutnya terkait dengan kemanusiaan. Apakah juga tidak pernah melihat di berandanya terkait dengan ketidakadilan yang terjadi di mana-mana? Penggusuran rumah, penggusuran hutan masyarakat adat, dan banyak lagi lah. Katanya emak-emak ini juga mendukung kemanusiaan. Nah rasa kemanusiaannya di mana? Tetapi ya sudahlah. Itu hak mereka berpendapat meskipun sesuai dengan ukuran bagaimana mereka memahami tentang ketidakadilan dan juga rasa kemanusiaan yang mereka pahami. Masih banyak kawan-kawan kita yang juga tetap menyuarakan ketidakadilan dan juga kesewenang-wenangan yang dilakukan atas nama pemerintah. Gue gak peduli kalau misalkan lo masih mau bertahan dengan fanatisme lo terhadap 58% yang kayak bilang boleh move on dari pemilu dan lain sebagainya, anak abah atau apapun itu, gue gak peduli. Gue cuma mau bilang kalau misalkan yang hari ini terjadi itu sudah jelas-jelas berdampak ke rakyat. Mungkin lo belum ngerasain, tapi saudara-saudara kita hari ini tuh udah kena dampaknya bro. Anak cucu lo mungkin juga akan terkena dampaknya kalau kita semua hari ini tidak mau bersatu, tidak mau bersolidaritas, tidak mau bersuara, dan bahkan juga tidak mau kritis. Lo tahu gak sih, lo bilang teman-teman kita yang hari ini ngikut demo itu mahal sewa. Lo tahu gak sih kalau misalkan hari ini UKT kuliah mereka yang mereka bayarin setiap semester itu lebih tinggi daripada ngebuang idealisme mereka tentang kekhawatiran dan perasaan hari ini cuman untuk menjadi buzzer doang dan mendapatkan duit biar bisa demo. Pertama, karena pemangkasan anggaran, pendidikan di Indonesia itu terancam, tidak mendapatkan akses yang layak dan generasi emas mungkin bisa menjadi generasi cemas. Kenapa kayak gitu? Ini tuh udah ada datanya, udah ada analisanya. 600 ribu lebih teman-teman kita yang hari ini mendapatkan beasiswa KIPK di perguruan tinggi, itu terancam putus kuliah dan tidak bisa melanjutkan kuliah mereka. Terancam menjadi mahasiswa yang terlantar, terancam menjadi generasi cemas bukan generasi emas. Dan teman-teman kita yang hari ini yang baru mau mengakses kuliah setelah SMA, itu juga terancam tidak bisa kuliah. Karena kuota pembatasan terhadap KIPK akibat pemangkasan anggaran yang kedua. Program makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis yang hari ini belum rata, tapi sudah memberikan dampak dan juga pengorbanan terhadap satu keluarga yang gak bisa makan malam. Kenapa? Karena hari ini sudah banyak PHK di mana-mana akibat dampak pemangkasan anggaran. Gaji teman-teman dan saudara-saudara kita itu sudah pada dipotong dan bahkan tertahan entah sampai kapan akan seperti itu. Gaji lembaga-lembaga negara yang harusnya mereka bisa menghidupi dan membuka lapangan kerja yang layak untuk orang tua, kehilangan pekerjaan, para pekerja mereka dirumahkan di mana-mana, gaji juga nggak jelas nanti akan seperti apa, program-program juga nggak jelas nanti akan bagaimana akibat pemangkasan anggaran, bahkan beberapa lembaga yang kemudian menjadi urgent bagi kebutuhan kita saat ini, justru mereka tidak bisa lagi mengaktifkan kembali program-program mereka untuk melayani kebutuhan. Dan hari ini mungkin kita sedang menuju sebuah bangsa yang bisa dikatakan ya kemanusiaan. Saat kemudian ada seorang kepala negara dan juga kepala pemerintahan berkata tidak sopan, merespon kritik daripada rakyat terhadap sebuah kebijakan atau keputusan yang diambil, tapi justru menjawab dengan kata-kata seperti ini, tidak peduli, mengabaikan, atau bahkan joget-joget. Dan hari ini masih ada sebagian orang yang mencoba untuk membela itu. Kita dipaksa untuk kemudian mematuhi nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa,
Tapi justru kita menormalisasikan hal-hal yang seperti demikian. Ada banyak orang tua di luar sana yang bingung ngejawab pertanyaan anaknya, apa kata ini yang dikeluarkan oleh seorang presiden. Terus dipaksa untuk kemudian punya rasa nasionalisme yang tinggi, terus dipaksa untuk kemudian mencerminkan dan kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tapi pemimpin dan juga wakil rakyat kita hari ini di negara kita sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai itu sama sekali. Sadar dong, ini udah 2025 dan rakyat sama sekali tidak pernah dilibatkan dari kebijakan dan keputusan apapun yang diambil oleh pemimpin dan juga wakil negara hari ini. Dan ya gue rasa mungkin lu juga pernah kan ngedengerin sebuah pidato yang tidak sama sekali menyebutkan hidup rakyat, tapi hidup Jokowi. Dan lu pasti udah tahu itu artinya apa, lu udah bisa ngambil kesimpulan itu apa dan kenapa dikatakan Indonesia gelap hari ini.